Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SDGJ. Kali ini saya coba bawakan materi akuntansi pajak untuk biaya. Baik. Menurut akuntansi pajak, biaya bukan merupakan pengeluaran PKP. Biaya merupakan pengeluaran PKP. Biaya berkaitan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang terkena PKP. Biaya menurut aturan fiskal itu ada deductible, tapi yang menurut keterangan berpajak fiskal dapat dijadikan kurang atau penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan itu, dan biaya yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara atau 3M. Sementara yang non deductible expense adalah biaya yang menurut aturan perpajakan tidak dapat dijadikan pengurang atau penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan itu, dan pajak penghasilan walaupun didapati oleh akuntansi. Biaya secara langsung tidak berkaitan dengan kegiatan usaha adalah pembelian, perkenalan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, promosi, administrasi, pajak kecuali PPh. Kemudian penyusutan, amortisasi, kemudian iuran pada dana pensiun, kerugian karena penjualan, karena sisi kurs, biaya litbang, biaya siswa, biaya tamu nyata yang tidak dapat ditagih. Sumbangan diatur dalam rangka penanggulangan bencana nasional, litbang, fasilitas pendidikan, dan olahraga. Biaya pembangunan infrastruktur sosial, biaya 3M, guna usaha tambahan investasi dan pertambangan umum. Untuk tahun 2008 dan sebenarnya juga BP membuka kurs tetap, kurs historis, kurs yang menjadi sesuai dengan kurs yang diakui oleh bank berkaitan dengan atas realisasi program mata uang asing yang bersangkutan, maka selisih kurs diakui pada saat terjadinya realisasi pembayaran. Sedangkan apabila BP membuka transaksi dengan kurs tengah BI, kurs yang berlaku pada akhir periode BI, maka selisih kurs diakui pada akhir tahun. Mulai tahun 2009, penggunaan kurs tetap sudah tidak diperkenankan sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Dalam penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa sistem penilaian sesuai SHK dalam pengawalan keuntungan selisih kurs sehingga tidak akan ada perbedaan antara akuntansi dan fiskal. Syarat-syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, itu harus menyerahkan data piutang yang gagal ditagih kepada DJP, telah diserahkan perkara penagihan, ada perjanjian tertulis serta mengenai penghapusan, telah dipublikasikan di permukaan umum. Syarat angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang debitur kecil. Biaya promosi merupakan akumulasi dan jumlah biaya periklanan, biaya pameran produk, pengenalan produk, dan sponsorship. Tidak termasuk biaya promosi adalah pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas dengan nama bentuk apapun. Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan bukan merupakan objek-objek telah dikenakan wajib terkait. Pembagian laba yang termasuk non deductible expense, pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang bayar perusahaan atau lembaga polis, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan atau pembukaan dana cadangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan. Jika yang melebihi kewajiban dibayarkan kepada pemegang saham, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harta yang dibawahkan, bantuan atau pembangunan persen bagi pengembang proyek, sumbangan pembiayaan pembangunan infrastruktur, zakat dan sumbangan wajib keagamaan. Non deductible lainnya adalah pajak penghasilan, sanksi di bidang perpajakan, biaya 3M, yang bukan merupakan objek pajak, pengenaan pajak yang bersifat final, sedangkan pajak berdasarkan norma. Kemudian non deductible lainnya adalah BPH yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali BPH 26 ayat 1, kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki bergolongan dalam usaha dan kegiatan 3M. Premi asuransi yang dibayar OP, kemudian biaya yang pribadi, gaji kepada anggota struktural. Dana cadangan deductible expense yaitu cadangan biaya utang tak tertagih, cadangan usaha asuransi, cadangan penjaminan di LPS, cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya reboisasi, cadangan kebetulan dan pemeliharaan tempat. Cadangan biaya utang tertagih untuk bank, biaya umum konvensional 1%, untuk kualitas lancar 5% untuk perhatian khusus, 15% kurang lancar, 50% dilakukan 100% utang macet. Yang nilai agunan adalah 100%, 75%, yang kerugian kekurangan cara biaya utang tertagih terhadap realisasi dia sebagai penghasilan untuk kerugian. Untuk bank syariah 1% untuk lancar, 5% perhatian khusus, 15% kurang lancar, 5% dilakukan 100% macet. Persalinan nilai agunan adalah 100% nilai agunan yang liquid, jumlah nilai agunan lainnya. DPR
0,5 kali kualitas lancar, 10 kali kurang lancar, 50% diragukan, 100% piutang macet. Koperasi itu 0,5 piutang lancar, 10 kurang lancar, 50 diragukan, 100% macet. Permodalan madani 2,5% dalam perhatian khusus, 5% kurang lancar, 5% diragukan, 100% macet. SKU dalam opsi paling tinggi 2,5 rata-rata saldo awal dan saldo akhir utang. Pembiayaan konsumen paling tinggi 5%, anjak utang 5%. Perusahaan asuransi kerugian tanggungan sendiri 40%, cadangan tanggung sendiri 100%. Perusahaan asuransi jiwa cadangan perhitungan preminya sesuai dengan perhitungan otoria yang telah menurut pelaksanaan dari Bank Indonesia. Cadangan penjaminan untuk LPS 8% kali surplus yang dimulai LPS. Natura atau kenikmatan yang tidak berlebihan. Pemberian natura dan kenikmatan tidak berlebihan bukan penghasil pegawai. Yang menerima adalah makanan dan minuman, pelaksanaan di daerah tertentu, keharusan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau bersifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Natura kenikmatan yang tidak berlebihan adalah termasuk perumahan bagi di daerah tertentu. Natura dan kenikmatan berkeharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, pengertian daerah tertentu, daerah sudah dijangkau. BP mengajukan permohonan untuk sebagai daerah tertentu, jangka waktu daerah tertentu 5 tahun dan diperpanjang selama 5 tahun. Contoh, PT ABC membebankan biaya makan di tempat kerja sebesar 300 juta adalah biaya makan yang dilakukan. Dan maka biaya makan yang diperlukan sebesar 200 juta dan koreksi sebesar 100 juta. Ini merupakan koreksi positif karena mengurangi biaya yang akan menambah lepas secara fiskal. Pembayaran melebihi kewajaran tenaga ahli pemegang saham memberikan jasa tenaga ahli. Contoh, membayar 50 juta apabila pihak lain yang memberikan jasa nilai transaksi adalah 20 juta. Selisih 30 juta bagi PTB, non deductible expense bagi tenaga ahli pemegang saham. PTD memberikan bantuan kepada S sebesar 100 juta karena kedua perusahaan tersebut tidak mempunyai hubungan usaha dan hubungan kepemilikan, maka PTS bukanlah merupakan penghasilan dan PTD bukan merupakan biaya untuk mendapatkan PKB. PT POT telah memberikan sumbangan yang berbeda kepada yayasan keagamaan yang tidak disahkan sebesar 50 juta sebagian. Biaya tersebut harus dikoreksi karena biaya tersebut tidak berkurang mengurangi PKB, seharusnya dikoreksi fiskal positif. Biaya gabungan yang dilakukan secara terpecah atas biaya telah penghasilan bukan pihak wajib yang dikenakan PPh benar. Biaya yang digunakan secara bersama namun tidak bisa dicairkan secara jelas itu secara proporsional. PT ABC bergerak di bidang usaha perdagangan barang elektronik. Selain PT ABC juga punya gedung yang disewakan PT GZ. Penghasilan dari perdagangan barang elektronik 300 juta dan biaya usaha sebesar 200 juta. Penghasilan dari biaya persiapan gedung 100 juta dan biaya perawatan gedung 20 juta. Selain itu, JTMC juga mengeluarkan biaya administrasi dan mengelola semua aktivitas kegiatan dan perdagangan barang elektronik dan persewaan yang tidak dapat dipisahkan menggunakan sebesar 9 juta. Itu BPH terutama. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.